daftar referensi, itu ada namanya jurnal. Nah, di jurnal itu dituliskan di situ nama, kemudian judulnya apa, lalu kemudian jurnal apa gitu. Jurnal apa, halaman berapa sampai halaman berapa, tak. Lalu kemudian kalau ada linknya, Anda letakkan linknya itu. Itu nama jurnal, penting. Sehingga pun nama jurnal ini akan membawa kita ke dalam kelompok yang relevan. Kelompok yang relevan sesuai dengan rumpun keilmuan. Isu itu adalah bagian besar, ya, menjadi fokus yang dikerjakan di dalam manuskrip atau dikerjakan di dalam paper atau yang dihasilkan di dalam manuskrip. Apa isunya? Contoh, isu yang dimaksud itu adalah keterkaitan teoretik. Jadi satu variabel dengan variabel lainnya dalam bentuk teori. Ingat, teori itu adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Tidak satu pun teori, terutama teori ilmu ekonomi, ya, teori yang di dalam lingkup ilmu ekonomi yang kita pelajari itu tidak menautkan antara satu variabel dengan variabel lain. Pasti itu, pasti. Nah, isunya apa? Kita ambil contoh, inflasi dan pengangguran. Ada yang disebut dengan kurva Phillips. Teorinya dan teorinya Phillips. Hubungan antara inflasi dan pengangguran. Semakin tinggi inflasi, pengangguran akan semakin besar. Tapi ada waktu tertentu, semakin tinggi inflasi, ya, pengangguran itu akan, pertambahannya akan makin kecil, dan semakin rendah inflasi, pengangguran itu akan semakin besar. Jadi hubungan antara inflasi dan pengangguran kita sebut dengan teori Phillips, ya, kurva Phillips. Isunya apa? Isunya tentang hubungan antara inflasi dan pengangguran. Hubungannya gimana? Kalau inflasi makin tinggi, makin banyak jumlah pengangguran. Berarti isunya itu adalah hubungan positif antara inflasi dengan pengangguran. Itu isu. Lalu apa teorinya? Kita pakai teorinya tadi. Teorinya adalah teori kurva Phillips. Apa gunanya teori diletakkan di sana? Ingat sekali lagi, teori diletakkan di sana menunjukkan kesamaan penelitiannya, untuk menunjukkan relevansi kita melakukan telaah riset. Kita tidak dapat menautkan sesuatu, ya, antara pengangguran dan inflasi dan pengangguran. Antara satu teori dengan teori lain tidak boleh. Kita harus menautkan hasil penelitian dengan menggunakan teori yang sama atau relatif sama atau serumpun kalau memang tidak benar-benar sama, tapi bukan teori yang lain yang serumpun, sehingga kita dapatkan hasil penelitian yang berbeda itu letaknya dari teori yang sama, sumbernya dari penggunaan teori yang sama. Jadi kalau disebut dengan kesamaan dalam penelitian itu ya kesamaan teorinya. Kalau disebutkan perbedaan dalam penelitian itu adalah perbedaan yang ditemukan karena adanya dalam satu kesamaan tapi menimbulkan hasil yang berbeda. Tentu mengisi bagian-bagian memperbaiki perbedaan-perbedaan itu akan merupakan sesuatu yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Itu pentingnya teori diletakkan. Jadi kita melakukan telah empirik itu harus dalam satu teori yang sama atau sekeranjang teori yang relatif sama.
Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya harus menjadi sama supaya kita dapatkan bahwa variabel tertentu dengan variabel lain itu, tadi misalnya inflasi dan pengangguran itu, kita temukan ya berdasarkan tujuan penelitian yang sama, ingin mengungkap. Di antaranya adalah mau mengungkap kaitan antara inflasi dan pengangguran. Jenis penelitiannya itu harus jenis penelitian yang sama. Ya. Kita tidak boleh menautkan antara teori yang sama, isu yang relatif sama, tetapi menggunakan jenis penelitian yang berbeda. Misalnya saja penelitian yang berdiri pada penelitian kuantitatif, lalu kita mau sandingkan dengan penelitian yang kualitatif. Tidak boleh. Tidak boleh. Di dalam state of the art, untuk mendapatkan state of the art itu tidak boleh. Sumber data, kita harus cantumkan sumber datanya apa. Penelitian ini adalah penelitian primer, ya, yaitu sumber datanya ke dalam sumber data respondennya, ya, atau sumber datanya menggunakan penelitian yang sekunder, misalnya yang diterbitkan oleh lembaga tertentu. Itu harus jelas, karena kita harus menyandingkan penelitian-penelitian yang sama, yang relevan itu hasilnya berbeda, itu karena datanya yang berbeda, sumbernya berbeda, ataukah karena keadaan yang diperoleh dari sumber data yang sama. Kalau sumber data yang sama, kenapa hasil penelitiannya berbeda? Itu kan menjadi tantangan besar buat seorang peneliti untuk menuliskan, melanjutkan penelitian-penelitian setelahnya. Sumber data. Metode analisis juga ini sangat penting. Pisau bedah dari sebuah tujuan penelitian itu. Pisau bedah yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian itu. Kalau dia berbeda, tidak boleh dilakukan review. Jadi dengan penelitian, dengan tools yang sama, dengan pisau bedah yang sama, atau sekeranjang tools yang relatif sama, barulah kita dapat melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian. Kalau metode analisisnya sudah berbeda, temuan penelitian yang berbeda itu menjadi sangat mungkin. Padahal kita mau melihat mengapa terjadi perbedaan temuan penelitian. Padahal atau dengan cara pisau bedah yang sama, analisis yang sama, sumber data yang sama, teori yang sama. Kok kenapa itu terjadi perbedaan? Nah, perbedaan penelitian itulah yang disebut dengan celah yang akan kita isi dalam penelitian kita, sehingga penelitian kita itu punya makna di dalam mendukung ilmu pengetahuan, memperbaiki pengetahuan. Temuan penelitian, apa yang ditemukan? Tentu berkaitan dengan tujuan penelitian. Boleh jadi tujuan penelitiannya itu untuk mengungkapkan hubungan ini tidak terjadi di dalam temuan penelitian. Temuan penelitiannya adalah menyatakan bertentangan dengan teori. Dengan begitu bertentangan dengan penelitian-penelitian lain yang mendukung teori. Mengapa demikian? Nah, kita pelajari metodenya. Kenapa dia temuannya kok seperti demikian ya, bertentangan dengan teori? Apa yang terjadi dalamnya? Apakah karena metode analisisnya yang keliru atau tidak mendukung tujuan penelitian? Maaf, tidak keliru ya. Orang kalau sudah membuat manuskrip dan tembus di jurnal, apalagi setara dengan jurnal yang bereputasi yang disebut dengan Scopus atau mungkin WOS dan lain-lainnya itu. Kalau sudah tembus di sana itu, maka kecil kemungkinannya kesalahan dalam metode analisis. Bahkan dipastikan tidak ada kesalahan dalam metode analisis. Nah, pertanyaannya, kenapa dia tidak mendukung teori? Atau kenapa dia bertentangan dengan teori?
Maka itu yang menjadi pelajaran. Ada apa di sana? Tengok metodologinya, tengok datanya, tengok sumbernya, tengok isunya. Lalu keterbatasan penelitian. Jurnal sekelas dengan jurnal bereputasi, misalnya dengan Scopus, WOS, dan lain-lainnya, itu menyaratkan, bukan mengisyaratkan, tapi menyaratkan agar peneliti mencantumkan keterbatasan penelitiannya. Jadi bukan orang yang membaca yang beranalisis bahwa penelitian ini ada keterbatasan, tapi pengakuan penulis, pengakuan kelompok penulis terhadap keterbatasan penelitiannya. Apa yang diakui dalam bangunan kerangka dia berpikir yang disebut dengan kerangka pikir teorinya, model teorinya, itu yang dia bangun. Ternyata berbeda dengan model empiris dari hasil penelitian. Berarti ada tujuan penelitian yang tidak tercapai. Ada di antaranya tujuan penelitian yang tidak tercapai. Peneliti akan punya pengetahuan yang memadai untuk menyatakan mengapa kok saya punya penelitian itu tidak mendukung sesuai dengan tujuan penelitian. Mereka tentu yang tahu kenapa demikian. Maka itu dia ungkapkan di dalam keterbatasan penelitian. Jadi bukan orang lain yang menilai, tetapi peneliti sendiri yang mengungkapkan. Atas dasar keterbatasan di mana tujuan penelitiannya ada yang tidak dicapai karena model empirisnya tidak sama dengan model teoretiknya. Tentu ada, karena dia tidak sama, tentu ada yang tidak dicapai. Nah, dia tahu itu, lalu dia akan sarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya bahwa dengan temuan ini yang terbatas pada A, B, C, D, maka penelitian ke depan sebaiknya bla 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 bla. Itu yang disebut dengan saran penelitian selanjutnya. Ingat, jika Anda membaca skripsi ya, atau mungkin tesis, Anda akan dapatkan di dalamnya itu saran kepada pemerintah. Sebaiknya pemerintah begini, sebaiknya begini. Bukan itu yang ditujukan ke dalam saran penelitian selanjutnya. Di dalam skripsi, bukan itu. Bersumber dari apa keterbatasan penelitian ini, lalu disarankan kepada peneliti selanjutnya agar jangan terjebak dalam keterbatasan yang sama. Harus sudah punya solusi untuk keluar dari keterbatasan yang sama. Itu yang disebut dengan saran penelitian selanjutnya. Di dalam skripsi ada yang menuliskan supaya ini begini, pemerintah harus begini. Tidak, bukan itu. Bukan itu. Jadi, dengan dasar pemahaman terhadap semua kolom yang ada, maka tidaklah sederhana seperti Anda melakukan review itu melalui monitor ponsel atau melalui monitor komputeran. Jadi perjalanan itu literatur review. Yang pertama adalah belajar tentang teorinya dari textbook, dari buku referensi. Kemudian belajar mengenai state of the art seperti di dalam tampilan layar monitor itu. Yang diperoleh melalui hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk mendapatkan celah penelitian. Bukanlah hal yang sederhana. Cuma Anda dipaksakan dalam tempo 1 minggu mengisi bagian ini dengan hanya 2 artikel. Tapi sebenarnya itu adalah latihan buat Anda untuk mendapatkan state of the art yang benar, yang betul, yang adekuat ya. Yang adekuat itu
dengan cara sederhana, tapi dengan cara yang rumit yang sudah saya bicarakan. Untuk dapatkan di ujung itu ada kesederhanaannya dalam bentuk tabel seperti itu. Bagaimana itu perjalanannya? Nih, misalnya saya melakukan research gap. Research gap mengenai apa? Mengenai permintaan kesehatan. Ini contoh. Di dalam permintaan kesehatan itu ada teori yang melekat di dalam. Teori yang melekat itu lalu kemudian menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lain. Di dalam kasus ini, ya, permintaan kesehatan itu sebagai variabel utamanya. Variabel utama itu disimbolkan dengan H, health demand, jadi diberi simbol dengan H. Kaitannya dia dengan ada variabel lain yang menentukan health demand itu. Apa itu? Di antaranya adalah tingkat upah. Semakin tinggi upah seseorang, itu berarti punya kemampuan keuangan yang cukup. Maka stok kesehatannya itu akan semakin tinggi. Berarti kebutuhan terhadap investasi kesehatannya juga itu akan semakin tinggi. Jadi isunya itu adalah mencoba untuk mengaitkan antara perubahan stok kesehatan yang disebut dengan perubahan permintaan kesehatan itu dengan perubahan tingkat upah. Perubahan dari keduanya itu di dalam matematika sederhana, ekonometrika juga menyatakan seperti itu. Kita menautkannya adalah perubahan disebut dengan diferensial pertama, yaitu DH per DW. W itu adalah wage, upah. Perubahan stok kesehatan karena adanya perubahan upah itu besar dari nol, berarti positif. Itu isunya. Ada himpunan manuskrip yang sudah dibaca, sekeranjang manuskrip yang sudah dibaca, lalu kemudian ditelaah, lalu kemudian dibuatkan dia punya ringkasan-ringkasan. Kita hasilkan seperti ini. Ada dua kelompok peneliti, ada yang kita beri simbol A dan ada yang kita beri simbol B. Tentu kalau penelitian itu saya lanjutkan saat ini, sudah lebih banyak lagi manuskrip yang harus dibaca. Jadi kelompoknya itu mungkin bagian A itu bertambah banyak dan bagian B itu tidak hanya 1, 2 lagi, tetapi mungkin sudah 4, 5 dan seterusnya. Bagian A itu menjelaskan tentang ada kelompok di dalamnya itu adalah penulisnya adalah Grossman di tahun 1972, ada Wagstaff di tahun 1993. Kemudian ada Gedan dan Johansen tahun 1997. Kemudian ada Fork itu Sesat itu Forknya di tahun 2000. Lalu kemudian Sesatnya 2006, Zhao 2007, Pandey 2009. Nah ini bagaimana cara menyusunnya? Tadi itu ada tabel, itu ada tahun. Jadi terlihat itu perjalanannya. Mulai tahun 1972, kemudian melompat ke 93. Melompat ke 97, 2000, 2006, 2007, 2009. Jadi itu perjalanannya. Perjalanan penelitian yang mengaitkan hubungan antara upah dan permintaan kesehatan. Tidak hanya itu, ternyata ada juga yang Gupta and Grave di tahun 2009. Tetapi dibuat kelompoknya. Kelompoknya itu yang menemukan di bagian A itu temuannya adalah upah berpengaruh positif signifikan. Artinya apa? Dia mendukung teori. Karena delta H per delta W itu lebih besar dari 1. Jadi hubungannya positif. Nah itu ya. Lalu penelitian lainnya yang diwakilkan hanya pada saat itu saya melakukan studi untuk disertasi, ternyata saya baru menemukannya yang 2029. Tapi kalau saya melakukan penelitian saat ini sudah lebih banyak lagi himpunan manuskrip yang harus ditelah. Dan boleh jadi bagian B ini tidak hanya diwakilkan oleh Gupta dan Grave, tapi mungkin sudah 3, 4, 5, 6 peneliti-peneliti lainnya.
ditemukan apa dalam penelitian itu yang tahun 2009? Upah berpengaruh negatif. Jadi berbanding terbalik dia dengan isunya adalah positif, tapi dia temuannya negatif. Dan konfirmasinya apa? Ternyata dia tidak signifikan. Nah, dua hal ini yang disebut dengan celah riset. Yang satu menemukannya, ya, signalnya sesuai teori dan positif. Ya. Yang satu tidak sesuai teori tetapi tidak signifikan. Ini yang disebut dengan celah penelitian. Apalagi yang lain? Ya, kita anggap yang lainnya lagi adalah katakanlah ini nih ya, bagian kedua, hubungan antara permintaan kesehatan dengan harga. Jadi kita punya teori permintaan kan? Kalau teori permintaan itu disebut dengan hukum permintaan yang dikaitkan dengan harganya, mestinya adalah negatif. Jadi isunya di sini adalah negatif, kecil dari nol. Lalu apa yang terjadi? Ternyata ya di sini memang ada di bagian bawah, saya tidak sempat buatkan lagi, saya tidak sempat capture lagi bagian bawah. Ini tetap juga ada dua kelompok. Ada yang menghasilkan penelitiannya itu oke, kalau kita menggunakan graf menggunakan tabel ini, maka ada dua peneliti di dalam bagian saya melakukan literatur review itu yang menemukan bahwa hubungan antara permintaan dan harganya itu sesuai dengan teori, yaitu Gedam 1999 dan Zhao 2007. Tetapi di dalam pengukuran mereka tentang harga, karena di dalam sektor kesehatan harga itu tidak dapat ditinjau dengan harga per unitnya, maka mereka melakukan deteksi terhadap harga itu, ya, mereka menggunakan cara yang berbeda antara Gedan dan Zhao. Apa itu? Harga medis mereka menggunakan travel cost. Yang dilakukan oleh Zhao itu travel cost. Dan apalagi boleh juga dalam penelitian yang relatif sama itu ada yang melihatnya cost of flu treatment. Jadi bagaimana tindakan, jadi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tindakan terhadap penyakit tertentu. Itu disebut dengan price-nya. Jadi proksi terhadap harga itu tidak benar-benar adalah harga, tetapi dikaji adalah satu diantaranya adalah travel cost. Jadi biaya perjalanan dari satu tempat ke tempat pelayanan atau dari rumahnya ke tempat pelayanan. Itu mendeteksi tentang mencerminkan tentang harga yang dialami oleh pelaku untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau konsumen untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Semakin jauh jaraknya, semakin tinggi travel cost-nya. Nah, berarti yang dihadapi oleh yang bersangkutan itu harga dari kesehatan itu tinggi. Begitu juga cost of flu treatment. Jadi treatment terhadap biaya dalam sebuah kajian itu, biaya yang misalnya dibandingkan dengan biaya flu gitu, biaya flu. Jadi disandingkan sehingga kita dapatkan kalau makin jauh makin besar dari biaya treatment terhadap flu, maka biaya atau harga yang dihadapi oleh konsumen itu akan semakin tinggi. Jadi tidak dengan betul-betul harganya. Keduanya itu ditemukan itu berpengaruh negatif, atau semakin tinggi harga yang dihadapi,
semakin kecil stok kesehatan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan stok kesehatan yang lebih besar, itu membutuhkan biaya yang lebih besar ke tempat treatment atau tempat rumah sakit, pelayanan kesehatan lain. Jadi dia mendukung teori. Kemudian ada lagi yang ketiga, pendidikan. Pendidikan itu disimbolkan dengan E, jadi educational. Jadi pendidikan yang dicapai. Hanya itu adalah stok kesehatan atau permintaan kesehatan. Dan ditemukan dua peneliti juga, dua kelompok peneliti. Perjalanannya juga demikian, 1972, 93, 97, 2000, 2006, dan 2007. Lalu ada juga yang 2009. Tapi untuk kelompok pertama, pendidikan itu berpengaruh positif. Jadi sesuai dengan teori, dia mendukung teori. Tapi yang pandai 2009 itu berpengaruh positif namun tidak signifikan. Jadi belum tentu dia mendukung teori karena tidak signifikan. Bukan berarti dia bertentangan teori, tapi belum mendukung teori karena dia tidak signifikan. Nah, kenapa dia tidak signifikan? Itu yang dipelajari. Dan seterusnya ya, anak-anak sekalian ya. Umur demikian ya. Isunya adalah negatif, semakin tinggi usia orang, semakin menua umur seseorang, maka stok kesehatannya akan makin kecil. Stok kesehatannya makin kecil, maka hubungan dari keduanya itu negatif. Itu yang disebut dengan isu. Nah, di sini ada 3 kelompok yang dilakukan. Kelompok pertama adalah benar, dia itu signifikan, jadi mendukung teori. Kelompok kedua itu positif, ya, tidak mendukung teori, bertentangan teori karena dia signifikan. Berbeda temuannya dengan teori dan itu signifikan, maka dia bertentangan dengan teori. Yang C-nya Zhao dan Pendel itu positif maupun negatif. Artinya mereka menemukan itu 2 hal. Apa itu? Hubungan antara stok kesehatan dan umur itu berbentuk U terbalik. Apa maksudnya? Makin tinggi umur, stok kesehatan makin baik. Makin bertambah umur, stok kesehatan juga makin baik. Tapi ada waktunya dia di tingkatan yang paling tinggi, di mana stok kesehatan paling tinggi itu jika dicapai lalu kemudian umur terus bertambah, stok kesehatannya justru akan semakin lama makin menurun. Ini sesuai dengan teori. Jadi Zhao itu menemukan umurnya berpengaruh positif maupun negatif. Pandai pun itu menemukan pengaruh umur itu positif juga ada negatifnya. Jadi sesuai dengan umur. Semakin tinggi umur, ya, di umur-umur muda semakin bertambah stok kesehatan semakin tinggi. Tapi pada tingkatan umur tertentu itu penambahan umur akan membuat stok kesehatan makin rendah. Bagaimana mereka melakukan penelitian? Mereka memisahkan penelitian itu dengan kelompok umur. Ada kelompok umur yang kurang dari 40 tahun dan ada kelompok umur lebih dari 40 tahun. Mereka berkeyakinan usia 40 tahun itu sudah terjadi depresiasi kesehatan. Maka dia buktikan itu. Ya. Umur 1 itu positif, tapi umur keduanya jadi negatif. Ya. Oke. Jadi itulah yang disebut dengan telaah empiris. Jadi tidak main-main kita. Apa yang Anda lakukan, itu adalah latihan. Tapi untuk mendapatkan apa yang disebut dengan state of the art, bukan pekerjaan yang harus disandingkan dengan pekerjaan lain. Anda cepat-cepatan karena mau ke pedesaan, gitu. Tidak begitu, gitu ya. Mestinya adalah Anda ke pedesaan itu, Anda bawa juga itu, print out-nya Anda bawa, lalu Anda juga telah ya, dan seterusnya. Setelah Anda membuat itu, katakanlah Anda sudah membuat tabelnya, lalu Anda pergi lagi ke desa, Anda lihat-lihat lagi, oh ternyata ada yang keliru, itu menjadi perbaikan selanjutnya dan seterusnya. Anda diminta 1 minggu saja waktu itu. Itu hanya melatih Anda bagaimana mereview saja.
bagaimana membaca, membuat kolom-kolom. Itu hanya melatih, tapi belum sampai kepada melakukan literatur review berbasis celah riset. Belum sampai di situ. Nah, saya akan memberikan tugas Anda nantinya untuk itu. Saya akan memberikan tugas Anda, dan itu dibuat relatif panjang. Dan kalau dia dibuat relatif panjang, maka Anda tidak sesingkat cara membuat tabel saat ini. Boleh jadi tabelnya masih sama, tapi saya akan meminta mana kertas kerja Anda. Kertas kerja Anda itu bagaimana proses Anda melakukan, itu saya akan minta. Oke, anak-anak sekalian, ya itu yang saya akan sampaikan hari ini. Dan saya tidak tahu apakah saya sudah menceritakan begitu panjang ini, Anda masih aktif mendengarkan dan serius untuk melakukan pembelajaran hari ini. Saya tidak tahu apa Anda tidak serius, hanya tampilan Anda saja yang ada, monitor Anda yang Anda matikan, saya tidak tahu. Tapi saya berharap bahwa apa yang saya sudah sampaikan hari ini adalah proses di mana Anda dapat mengevaluasi pekerjaan Anda yang sudah Anda kumpulkan. Pertanyaan saya adalah, bukan pertanyaan, tapi meminta respon Anda. Apakah penjelasan saya hari ini Anda dapatkan penuh? Atau ada yang cuma main-main misalnya? Silakan. Apa? Oke. Saya ingin deteksi. Yang Anda mendengarkan hari ini, ya, mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai dengan akhir, aktifkan raise hand. Apa? Anjir, takut saya. Baik, ya. 37 partisipan yang terdeteksi saat ini, hanya 31 partisipan yang teridentifikasi mendengarkan perkuliahan kita. Jadi itu jadi catatan saya. Mohon ketua kelas, ya, dan wakil ketua kelas mencermati apa yang saya sebutkan ini, dan tolong diidentifikasi. Tolong diidentifikasi untuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh ketua kelas dan wakil ketua kelas. Ya, siap Pak. Ekonometrik kan. Baik, ya, silakan dilepaskan resennya. Yang ketua kelas dan wakil ketua kelas tetap mengaktifkan resennya. Itu ya yang saya dapat antarkan Anda. Sekarang sudah pukul 9 lebih. Saya mohon untuk apa yang saya sudah lakukan ini, yang sudah saya sampaikan, itu membawa Anda untuk merefleksikan apa yang sudah Anda kerjakan. Dan kalau saya dulu tertawa habis-habisan
ketika yang saya buat itu ternyata salah dari yang disebutkan oleh dosennya gitu ya. Apakah Anda saat ini sudah merasa bahwa yang Anda buat itu benar seperti penjelasan yang sudah saya lakukan kali ini, hari ini? Mohon saya direspon Anda sekalian. Sesuai. Ya, Belum sesuai, Pak. Nurul Fajrianti, gimana Nurul? Belum sesuai, Pak, dengan yang Bapak jelaskan. Pasti ya, pasti. Karena penjelasan tadi ini sudah cukup sempurna ya penjelasan itu. Maka sempurna dalam arti ilmiah ya, bukan sempurna dalam arti hakiki, bukan ya, tapi dalam arti ilmiah ya, sudah disampaikan hari ini. Maka silakan Anda memperbaiki itu. Supaya Anda mendapatkan pengalaman berharga di dalam proses Anda melatih diri melakukan celah riset, melakukan literatur review bersumber dari riset, bukan bersumber dari teori, bukan ya, bersumber dari riset. Adakah yang lainnya yang juga mengakui hal yang sama seperti yang diakui oleh Nurul? Silakan, saya meminta respon Anda. Iya Pak, beda. Iya, Pak. Belum Ya, sesuai. Agus Darmawan ya. Sama, Pak. Agus Darmawan mengakui bahwa belum sepenuhnya seperti yang diharapkan ya. Iya Pak. Oke. Nah, itu buktinya bahwa latihan itu secara terus-menerus itu akan membentuk sebuah kesempurnaan. Bukan sempurna, ingat ya, sempurna milik Yang Maha Kuasa, itu hakiki. Kesempurnaan itu adalah proses. Tidak akan pernah ada yang sempurna, tapi menuju kesempurnaan itu sangat memungkinkan melalui proses ya. Jadi saya berharap minggu depan Anda sudah memasukkan jadi minggu depan yang dimaksud itu adalah hari Minggu berikutnya, hari Minggu saat besok itu ya, hari Minggu besok itu Anda sudah memasukkan perbaikan dan Anda tuliskan di dalam perbaikan itu seperti yang saya kemukakan di dalam chatting ini ya. Saya tuliskan di dalam chatting. Revisi ini tugas keberapa, Debbie? Rivaldi, ini tugas keberapa Rivaldi? Ini Pak, kan sebelum-sebelumnya sudah ada 2 tugas yang dikasih. Kalau dikasih lagi ini Pak, ini sudah jadi tugas yang ketiga. Yang kemarin yang diserahkan tabel itu tugas keberapa? Untuk tabel itu Pak, tugas yang kedua. Jadi revisi tugas 2 ya. Itu coba Anda perhatikan ya, nanti di kotak chattingnya saya buat revisi tugas 2. Kemudian jangan dibuat begitu supaya tersusun ya. Tersusun dimulai dari NIM ya. C101 ya. C10119 ya, Anda 19, mungkin juga ada 18 ya. Kemudian titik, kemudian nama ya, nama anu
ya. Kemudian revisi tugas 2. Coba silakan Anda perhatikan di kotak chatting itu, supaya saya begitu mengunduh, menyimpan file Anda itu diawali dengan nomor, dan akhirnya nomor urut itu ketika saya menyimpannya akan terurut mulai dari yang kecil sampai yang terbesar, ya. Anda sudah perhatikan semua Anda? Tolong Debbie dan Rivaldi melihat kotak chattingnya, coba dilihat. Iya Pak, sudah Pak. Tolong itu dipandu kembali, disebutkan lagi nanti di grup WhatsApp ya. Oke. Iya Pak. Ada pertanyaan? Saya beri kesempatan paling lama 3 menit. Oke. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya tambahan ya, di luar dari konteks kita. Apa yang Anda lakukan di NAPU kemarin untuk ekonomi pedesaan? Aktivitas apa yang dilakukan di sana? Bisa malu jawab. Kalau saya izin jawab Pak, Ya, silakan. Guntur. terkait aktivitas yang kita lakukan kemarin itu Pak, pertama itu kita ada melakukan kerja bakti Pak terhadap kepada masyarakat Pak. Setelah itu aktivitas lainnya itu terkait menggambar dena atau sebuah peta terkait bagaimana dena peta sketsa di desa tersebut begitu. Yang terakhir itu Pak terkait mengisi kuesioner, melakukan penelitian Pak terhadap rumah-rumah warga. Mungkin itu Pak. Instrumen penelitiannya, kuesioner itu isinya apa saja? Itu Pak terkait menanyakan pengeluaran saya Pak, pengeluaran makanan dan bukan makanan Pak dalam seminggu terakhir. Hanya Caranya itu, Pak. bagaimana itu? Caranya bagaimana? Di instrumen itu cara untuk menanyakan makanan dan bukan makanan bagaimana itu? Ya, kan sub-subnya di dalam kuesioner itu Pak sudah ada seperti yang makan ini semacam padi-padian, ikan dan sebagainya Pak, minyak goreng dan sebagainya. Nah itu kita hanya menanyakan terkait pengeluarannya. Misalnya mereka dalam satu hari berapa banyak mengonsumsi beras ini. Kemudian kita tanyakan harganya berapa. Setelah itu kita kalikan dalam 7 hari Pak. Seperti itu Pak. Oke. Ini metodologi penelitian ya. Metodologi penelitian. Kuesioner itu Anda sudah tabulasi. Maksudnya sudah terstruktur begitu Pak? Ditabulasi. Sudah ditabulasi belum? Maksudnya ditabulasi seperti apa ini Pak? Ya kan, pertanyaan pertama itu apa, lalu kemudian diberi dia seperti tabel begitu ya, ditabulasi sehingga tahu ya konsumsi berasnya berapa, konsumsi ikannya berapa dan seterusnya. Ditabulasi dalam bentuk tabel. Oh iya Pak, sudah dalam bentuk tabel itu Pak. Sudah ditabulasi. Semua orang sudah melakukan hal yang sama. Iya Pak, sudah Pak semuanya. Anda melakukan dengan kelompok atau individu itu? Per kelompok sudah dibagi Pak. Misalnya dalam satu kelas itu dibagi 5 kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu Pak terdapat 10 orang. Tiap orang itu tiap orang itu satu kuesioner. Jadi satu kelompok itu 10 kuesioner. Jadi 10 rumah tangga Pak. Seperti itu. Oke, saya ingin sekali karena ini masih tetap sama ya, instrumen yang kalian gunakan masih tetap sama dengan 4 tahun yang lalu ya. Jadi saya sebenarnya membentuk kemarin tadi yang saya sebutkan itu, satu kelas itu menghasilkan 21 judul itu dari kuesioner itu.
dari kuesioner itu. 21 judul itu, 21 judul skripsi. Dan 21 judul skripsi itu Anda tidak perlu lagi turun penelitian, sudah pakai data itu. Artinya 21 skripsi selesai, maka 21 orang jadi sarjana. Kalau 4 tahun yang lalu itu saya mengajarkan metodologi seperti itu. Nah, saya ingin sekali agar Anda itu di kelas ini mengorganisir itu. Silakan didata, silakan dibuat tabelnya. Saya masih punya keinginan untuk mengantar Anda bagaimana membicarakan tabel-tabel itu. Lalu kemudian membuat Anda sadar apakah yang Anda lakukan itu sudah seperti apa yang dilakukan oleh BPS atau jauh dari apa yang dilakukan oleh BPS. Dan apakah Anda itu sudah melakukannya dengan benar sesuai dengan tuntunan metodologi atau masih jauh dari tuntunan metodologi. Saya masih ingin sekali mengantar Anda dengan data itu. Nah, Debbie bisa mengorganisir kelasnya untuk kelas ini untuk menyusun data itu ya. Menyusun data itu dalam bentuk tabel gitu ya. Sesuai dengan format instrumen penelitian ya, sesuai dengan format kuesioner. Iya, Bapak. Oke. Baik ya. Nanti saya akan upayakan kalau Anda dapat melakukannya, siapa kelas Anda ya, minta untuk masing-masing kelompok yang sudah dibangun itu membuat tabelnya ya, membuat tabelnya, lalu kemudian dalam bentuk Excel supaya kita bisa langsung menggunakan Excel untuk meramu dan menginterpretasi data Anda ya. Saya paham? Iya, Pak. Saya tunggu kabar ya, karena saya masih ingin sekali berpartisipasi dengan itu. Bagaimana data itu dibentuk, apakah skalanya nominal, ordinar, interval, atau rasio, ya kita identifikasi dari sini. Bagaimana cara membuat data itu berkelompok, dan bagaimana seterusnya gitu ya. Bahkan dahulu saya mengajarkan metodologi penelitian dengan data Anda itu, menemukan bagaimana Gini rasio di desa itu. Bagaimana Gini rasio dibangun di desa itu, bagaimana Gini rasionya, bagaimana kurva Lorenz-nya. 4 tahun yang silam metodologi penelitian saya ajarkan untuk itu dengan data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan di desa. Bagaimana itu kelompok pengeluaran makanan, bagaimana kelompok pengeluaran bukan makanan, bagaimana diidentifikasi, dan bagaimana caranya menanyakan dan kebutuhan data itu untuk apa, supaya Anda paham apa yang Anda lakukan itu sudah sesuai dengan tuntutan di BPS, sumber utamanya, atau jauh dari tuntutan itu yang perlu Anda perbaiki kembali. Saya akan sampaikan, saya masih berkeinginan. Oke ya. Saya kira demikian ya, tolong dipersiapkan itu untuk kita, saya pandu Anda untuk itu. Nah, berharap dalam satu minggu ini tabel Excel-nya sudah jadi ya Debbie ya, tabel Excel-nya sudah jadi menurut kelompok yang sudah dibagi itu, kelompok konsentrasi ya, konsentrasinya yang banyak itu Anda pecah menjadi beberapa kelompok di dalamnya ya. Mungkin jadi 5 kelompok setiap, mungkin jadi beberapa kelompok yang isinya itu satu kelompok itu 5 orang, ya. Kemarin sudah saya bagi, Pak. Nanti saya bagikan. Iya. Oke. Jadi Anda membuat tabelnya itu ya. Jadi tabel itu tabel keseluruhan. Jangan hanya untuk kelompok itu saja. Anda kan berapa peserta nih? 38 misalnya. Berapa pesertanya, Debbie? 47, Pak. 47. Berarti banyak yang tidak masuk hari ini ya. 47 itu. Jadi data Anda itu nanti terdiri dari data yang nomor 1 sampai dengan nomor 47 gitu. Ya. Kan tadi disebutkan ya. Satu orang satu kuesioner. Satu orang satu kuesioner. Kalau begitu, kalau peserta kita 47 berarti ada 47 kuesioner. Nah, 47 kuesioner itu dibuat dengan mengeraikan ya, dierai datanya
mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 47. Lalu ke kanannya itu adalah isi dari kuesioner Anda. Ke kanannya itu isi dari kuesioner Anda. Paham ya? Iya Pak, paham Pak. Oke. Jadi ke bawahnya itu row-nya, barisnya itu adalah nomor responden yang Anda dapatkan dari rumah tangga yang identik dengan NIM Anda sendiri. Saya tidak Ya, mengerti. karena setiap orang itu satu kuesioner. Lalu Anda identikan rumah tangga nomor berapa dia dan seterusnya ke bawah. Lalu ke kanan itu adalah isi kuesionernya, isi pertanyaan kuesionernya. Ke kanan dia kolom, jadinya kolom gitu ya. Paham ya? Iya Pak. Oke, baik ya. Saya tunggu kabarnya dan berarti 2 hal yang Anda kerjakan. Pertama, memperbaiki apa yang sudah Anda buat, dan lalu yang kedua adalah memanfaatkan data hasil di lapangan itu untuk tujuan pembelajaran kita di metodologi penelitian. Saya? Iya Pak. Oke, baik. Pak. Ya, Berarti teman-teman jangan lupa kasih saya nanti dalam bentuk Word saja kuesionernya. Cuman bisa gitu. Kuesionerku ada sama sudah diserahkan. Oh, sama ketua kelas ya. Oh, nanti saya ambil di sana saja nanti. ya pokoknya diusahakan ya, diusahakan. Iya, Pak. Saya Bapak. ingin menjadikan contoh hasil penelitian lapangan Anda itu berguna gitu ya, berguna di dalam proses metodologi penelitian sampai memanfaatkan datanya. Iya Ya. Pak. Oke. Ya. Pak, mau tanya Pak, Silakan, Agus. bagaimana kalau yang tidak pergi kenapa itu Pak? Kenapa dia tidak kenapu? Soalnya saya angkatan 18 Pak. Oh iya. Ya kalau tidak kenapu ya Anda usah. Kalau Anda tidak punya pekerjaan tentang itu ya Anda usah. Yang ada saja. Jadi berarti tidak satu orang satu kuesioner terbuang dari jumlah orang peserta kuliah kita ini. Ya. Oh, Anda angkatan 2018 ya. Oke. Pak, mau bertanya lagi Pak. Ya silakan. Begini Pak, kan di dalam kuesioner itu Pak ada data diri Pak, data diri masyarakat dan responden. Kenapa Ya. itu pada anak Excel nanti Pak? Atau hanya pengeluaran kita tengah? Itu namanya identitas responden. Jadi itu harus ada ya, misalnya jumlah anggota keluarganya berapa ya, kemudian umur kepala keluarganya mungkin juga ada, pendidikan kepala keluarganya juga mungkin ada. Mengapa jumlah anggota keluarga itu penting? Karena Anda dapatkan nanti total pengeluaran di ujung itu. Untuk dapatkan total pengeluaran per kapita per rumah tangga itu harus dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Ya, paham ya? Oke, Pak, makasih Pak. Jadi Debbie tolong dipandu teman-temannya, semua isi di dalam instrumen itu harus terekam dalam tabel. Ya, paham ya? Iya Pak. Oke, baik. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Akhirnya Bapak selesai.